materi subtes, 7 subtes yang akan diujikan di UTBK, kami dari kelas 10 semester 1 kami masukkan ke kurikulum kami. Jadi anak-anak sudah familiar dengan soal UTBK. Mulai dari SNBP, kemudian SNBT, ujian mandiri termasuk juga TOEFL dan IELTS juga kami siapkan. Sehingga anak-anak kami banyak dapat LOE dari luar negeri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jawara Talks yang hari ini kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh datang dari Sukabumi, teman-teman ya. Di sini ada Bapak Acep Samsul Rijal SPC MPD yang merupakan kepala sekolah dari SMA Boarding School Al-Bayan Putri Salabintana Sukabumi. Bapak selamat datang. Selamat datang, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, ternyata Bapak Acep Samsul Rijal ini juga merupakan salah satu alumni ya Pak ya, Ya, dari Untirta ya. betul sekali. Mengambil S2 di sini Pak? Betul sekali. Mengambil jurusan apa Pak di sini? Teknologi pembelajaran. Teknologi Ya, pembelajaran. dari tahun 2015 selesai 2017. Alhamdulillah. Mungkin nanti S3-nya mau juga. Insya Allah siap kalau ada kesempatan. Baik. Jadi teman-teman Jawara Talks ya, hari ini kita akan mengobrol sedikit dengan Bapak Kepala Sekolah, di mana kita akan membicarakan terkait SMA Boarding School Al-Bayan, juga terkait banyaknya guru-guru dari lulusan Untirta ya Pak ya, yang Iya, sekarang ini juga banyak bekerja di sana. Betul sekali. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu visi utama yang ingin diwujudkan dari sekolah SMA Boarding School Putri ya Al-Bayan di Salabintana itu apa saja? Siap. Terima kasih Bu Siska. Iya, Pak. Alhamdulillah sebuah kehormatan hari ini kami bisa dihadirkan di alma mater kami tercinta, Untirta. Izin kami menyampaikan SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Putri Salabintana adanya di kaki Gunung Gede Pangrango Sukabumi. Oh, oke Pak. Sekitar 900 mdpl di atas permukaan laut. Sejuk ya, Terasa Pak, ya? dingin, cocok untuk belajar. Alhamdulillah. Ya. Kami berada di bawah Yayasan Bina Ummah Sejahtera Semesta. Al-Bayan itu sejatinya ada 5. Di Cibadak, Usus Putra, kemudian di Anyer juga Usus Putra, kemudian Al-Bayan Putri Salabintana, kami Usus Putri di Sukabumi, kemudian ada juga SMA Al-Bayan Putri Gualpara, Sukabumi, dan terakhir di Cianjur, SMA Al-Bayan Cianjur. Khusus untuk kami di Salabintana, kami sudah berangkat ke usia 10 tahun untuk tahun ini. Ya, yang menjadi visi utama Al-Bayan Putri Salabintana ini adalah bagaimana kami bisa mewujudkan pribadi yang berakhlak mulia, yang seimbang dalam penalaran imaniyah, ya, ilmiah dan juga penguatan amaliyah. Yang tagline-nya bisa kami padatkan dengan bagaimana Al-Bayan itu bisa membangun pribadi yang mandiri, berprestasi dan berakhlak mulia. Mandiri, berprestasi, dan berakhlak mulia. Iya, betul. Baik. Hari ini Pak, kurikulum apa yang digunakan di sana? Kami menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kurikulum Merdeka ya, dan disempurnakan dengan kurikulum Dirasa Islamiyah, kurikulum mandiri dari kami, di mana kami ingin memberikan penguatan agama. Bagaimana kami bisa mendidik anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang hebat, expert dalam berbagai bidang, tapi dibingkai dengan pemahaman dan pengamalan agama yang kuat. Oke, berarti ada kurikulum khusus ya Pak ya, Kurikulum yang dibuat di khusus, sana. betul. Kira-kira apa yang membedakan Al-Bayan dengan SMA boarding school yang lain Pak? Ya. Al-Bayan ingin agar anak-anak itu tidak hanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tapi mereka siap untuk berkompetisi di berbagai jalur masuk perguruan tinggi negeri dan luar negeri. Kami dampingi mereka. Bagaimana kemudian agar mereka bisa berkompetisi untuk memasukkan dirinya di berbagai perguruan tinggi negeri, jurusan-jurusan favorit termasuk di luar negeri. Sehingga alhamdulillah tahun Bismillah sampai tahun ini 100% alumni Al-Bayan diterima di PTN. Wah,
termasuk juga di Untirta. Oh, alhamdulillah. Iya. Baik, tadi Bapak jelaskan bahwa ada bimbingan khusus ya Pak ya Betul. untuk mereka nanti masuk ke PTN ataupun mungkin nanti Betul. ke luar negeri. Nah, Iya. bimbingan seperti apa Pak yang dilakukan? Karena kami sekolah swasta, kami memiliki kewenangan, keleluasaan untuk merumuskan kurikulum. Ya. Rasanya tidak berlebihan kiranya kalau kami juga memasukkan materi subtes, 7 subtes yang akan diujikan di UTBK. Kami dari kelas 10 semester 1 kami masukkan ke kurikulum kami. Oke. Seperti itu. Jadi anak-anak sudah familiar dengan soal UTBK. Makanya alhamdulillah di kurikulum kami masukkan tidak hanya kurikulum nasional, tidak hanya kurikulum Dirasah Islamiyah, kami juga tambahkan 7 subtes itu di KBM kami. Oke. Dalam satu semester ya ada 7 mata pelajaran yang kami berikan kepada anak-anak terkait dengan 7 subtes itu. Sampai di semester keempat. Semester 5 itu ditambah lagi 1 jam. Jadi 2 jam masing-masing per pekan. Proses kurikulum itu selesai kami tuntaskan di semester 5. Semester 6 tinggal review dan persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Kami siapkan alumni kami untuk bisa berkompetisi semua jalur masuk perguruan tinggi dan luar negeri. Mulai dari SNBP, kemudian SNBT, ujian mandiri termasuk juga TOEFL dan IELTS-nya juga kami siapkan. Sehingga anak-anak kami banyak dapat LOE dari luar negeri hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang disiapkan dari awal ya Pak ya. Dibiasakan supaya mereka lebih mudah menghafalnya, kemudian juga tidak kaget lagi dengan soal-soal. Dan ya, tidak lupa hafalan Quran juga salah satu muatan utama kami. Iya, alhamdulillah. Oke, baik Pak. Tadi kan disebutkan juga ya bahwa ada beberapa jalur yang disiapkan untuk mereka masuk ke PTN. Nah, berarti kan tidak hanya disiapkan dalam jalur akademik saja, tapi prestasi non akademik saja. Bisa diceritakan Pak mungkin terkait hal tersebut? Ya. Di Al-Bayan kami menyadari sepenuhnya masa remaja ini mereka memiliki energi yang besar. Oleh karena itu kami berikan ruang dan kesempatan untuk anak-anak kami mengeksplorasi minat dan bakatnya dengan kegiatan-kegiatan OSIS, terutama ekskul, di mana kami itu ekskul ada sekitar 50 ekskul. Kami berikan kepada anak-anak bisa memilih mana yang kira-kira relevan dengan minat dan bakatnya. Dan tidak hanya itu, kami berikan ruang dan waktu bagi mereka untuk mengeksplor, termasuk sekiranya belum ada ekskul yang terwadahi, mereka bisa membuat ekskul baru. Ada 5 peserta, 1 orang guru pembimbing siap, kita berikan kesempatan untuk bentuk ekskul baru. Seperti Jadi itu. sekolah sangat memfasilitasi Betul minat sekali. dan bakat dari siswa. Baik Pak, tadi diceritakan sekolah memfasilitasi terkait prestasi non akademik, juga tadi disiapkan dari awal. Nah, karena ini adalah boarding ya Pak ya, otomatis all day long ya Pak ya. Betul, sehingga kami punya banyak kesempatan untuk memberikan bekalan-bekalan mereka. Ya. Bahkan kami itu memberikan tagline, Al-Bayan ini adalah sekolah para juara. Di samping kami memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, kami motivasi mereka untuk mengikuti berbagai lomba-lomba. Dalam rentang waktu 1 tahun mereka sudah pernah mengikut lomba-lomba. Kami data, yang belum kami dorong. Kenapa? Karena pada saat mereka ikut lomba, mereka akan termotivasi untuk menyiapkan prestasi terbaiknya. Kalau mau ikut lomba pasti menjadi juara. Dan pada saat yang sama mereka akan bangga terhadap korupnya. Makanya alhamdulillah sampai tahun ini kami biasanya menjadi andalan untuk Olimpiade Sains tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Sampai nasional seperti ya Pak itu. ya? Dan untuk TKA tahun kemarin TKA pertama di Jawa Barat kami meraih peringkat ke-9 nilai rata SMA 100 SMA terbaik di Jawa Barat yang meraih TKA terbaik, kami peringkat ke-9. Oh iya, hebat sekali ya Al-Bayan ini. Baik Pak, tadi kan diceritakan mungkin ini juga bisa jadi informasi ya Pak ya bagi para pendengar penonton kita terkait gambaran bagaimana sebetulnya manajemen waktu yang diberikan atau sudah disusun di Al-Bayan sehingga para siswa ini bisa menyeimbangkan antara pendidikan karakter, agama, kemudian tadi terkait prestasi akademik. Ya, jadi penanaman nilai-nilai kemandirian yang kami berikan kepada mereka, utamanya adalah bertanggung jawab terhadap dirinya. Bagaimana mereka bisa memanage waktu dengan baik. Bagaimana kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslimah yang baik bisa ditunaikan. Kewajibannya sebagai seorang pelajar
mengikuti semua program pembinaan di Al-Bayan, mulai dari bangun tidur jam 4 pagi sampai jam 10 malam mau tidur lagi. Itu harus dilakukan sedemikian rupa agar ya dia bisa hidup secara seimbang. Belajar dengan baik, beribadah dengan baik, tapi juga berolahraga dengan baik. Bagaimana asupan gizi dan istirahatnya juga dilakukan secara baik, sehingga semuanya seimbang. Tawazunya gitu. Kegiatannya dimulai dari jam 4 pagi Jam ya 4 Pak? pagi. Jam 4 pagi itu apa dulu Pak biasanya? Mereka bangun tidur, malam-malam biasa, kemudian sholat Qiyamul Lail. Malam biasa itu munfaidan di kamar masing-masing, kalau malam ahad berjamaah di masjid. Selepas itu sholat subuh berjamaah di masjid, baru jam belajar pertama, pada subuh. Pada subuh. Jam belajar pertama pada subuh, setelah itu break untuk sarapan, persiapan sekolah. Lanjut jam 7 tepat, itu mereka masuk ke kelas berseragam. Sampai jam 14, sampai jam 15.40. 15.40. Sampai asar kalau lebih seperti itu, dari Senin sampai Sabtu. Kemudian selepas itu mereka pada asar itu mereka melakukan remedial bagi yang belum tuntas belajarnya, karena ulangan harian belum tuntas, ada disuruh remedial sore hari. Sementara bagi yang sudah tuntas mereka bisa free istirahat sampai maghrib. Kemudian dari jam setengah 6 sampai jam 6 itu makan sore. Ya, dari maghrib ke isya pelajaran terakhir untuk menghafal Quran. Dari isya sampai jam setengah 9 malam itu istirahat. Jam setengah 9 malam sampai jam 10 malam itu belajar di asrama, mempersiapkan pelajaran untuk esok hari. Dan itu didampingi oleh guru. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ekskul hari Sabtu dan hari Ahad. Baik, alhamdulillah, jadi sangat produktif ya para pendengar dari Jawara Talks, bahwa dimulai dari bangun tidur, dimulai dengan beribadah, kemudian dilanjut dengan pendidikan formalnya ya Pak ya, kemudian nanti dilanjut lagi sampai dengan kurang lebih pukul 10, jadi betul-betul waktu diisi dengan hal-hal yang positif dan produktif. Baik, mungkin sekarang kita akan mengobrol nih Pak terkait guru-guru lulusan dari Untirta yang hari ini mengajar di Al-Bayan. Ada berapa banyak Pak kurang lebih di sana? Lebih dari 7 ya. Lebih dari 7 ya. Jadi kebetulan 2014 sampai 2018 saya menjadi kepala sekolah di SMA Al-Bayan Anyer. Kemudian dari tahun 2025 kemarin sampai hari ini saya mengajar di SMA Al-Bayan Putri Islam Bintana. Di Al-Bayan Group itu sangat banyak sebenarnya guru-guru alumni dari Al-Bayan dari Untirta ini. Artinya untuk bisa menjadi guru kami itu harus melewati seleksi yang luar biasa. Tahun ini saja dari 15 tenaga kependidikan yang kami rekrut, sekitar 1.300 yang daftar. 1.300. Betul, ada proses sekali. Administrasi, seleksi administrasi. Yang kami panggil adalah yang alumni dari perguruan tinggi negeri ternama, kemudian mengikuti tes online, baru kemudian di tahap ketiga tes offline. Ya, dan sangat kompetitif dari berbagai fakultas ilmu pendidikan dan juga dari beberapa perguruan tinggi negeri yang lain. Ini luar biasa. Dan hasilnya alhamdulillah banyak sekali guru-guru alumni FKIP Untirta yang kami terima. Ada guru matematika, guru biologi, guru bahasa Indonesia, ada 2 kurang lebih, guru bahasa Inggris, guru sosiologi, guru seni juga dari sini. Oh, guru seni pun ada dari sini. Ada, luar biasa. Jadi dalam pengamatan kami sebagai pimpinan, luar biasa alumni-alumni dari FKIP Untirta ini sudah menunjukkan betapa mereka sudah memenuhi 4 kompetensi seorang guru, baik itu kepribadiannya, kemudian profesional, pedagogi, dan sosial. Sudah melewati itu semua. Sehingga mereka layak mendapatkan simpati dan guru favorit di kami itu. Hebat ya Pak ya. Jadi lulusan dari Untirta ini ternyata teman-teman jadi guru-guru favorit juga di sana ya Pak ya. Kayak karena tadi Pak saya dengar sangat kompetitif ya untuk masuk mengajar di Al-Bayan ini. Nah, kira-kira Pak, apa saja kualifikasi yang perlu disiapkan ya untuk para nanti mungkin mahasiswa yang menonton ini juga ada keinginan untuk daftar di Al-Bayan di bawah yayasannya ya Pak ya, entah itu di mana mungkin nanti penempatannya. Kira-kira apa saja Pak yang perlu disiapkan oleh para mahasiswa? Ya, core inti kompetensi jurusan itu harus dikuasai.
Gitu. Jangan lupa juga mulai pelajari soal-soal HOTS, soal-soal Olimpiade, termasuk juga 7 subtes. 7 subjek. UTBK juga harus dikuasai. Oh, itu pun. Gitu. Dan tidak bisa kita pungkiri kemampuan berbahasa ya. Iya. Bahasa Inggris itu sudah bukan lagi utama. Iya. Pokoknya kalau tidak bisa menguasai itu kurang lah itu. Oke. Tapi yang pasti saya yakin ya, teman-teman mahasiswa di sini ya sudah dibekali dengan luar biasa, pengalaman belajar yang luar biasa. Bahkan sebelum ikut sidang kan harus TOEFL-nya harus bagus kan di sini. Betul, ada tes TOEFL dulu. Makanya wajar kalau ketika mengajar di kami ini menunjukkan performa yang luar biasa. Alhamdulillah. Sehingga ini efeknya nih Bu, karena mereka di kami itu sebagai guru-guru favorit, makanya banyak di antara alumni Albayan yang pengen ke Untirta. Termasuk pengen ke FKIP Untirta. Oke, karena jadi teladan ya Pak ya, melihat wah ternyata gurunya hebat, saya pun ingin seperti itu ya, jadi masuk juga daftar ke Untirta. Oke, kalau karena ini adalah sekolah Islam ya Pak ya, apakah ada tes mengajinya juga Pak, atau harus hafal berapa juz gitu untuk daftar ke sana? Minimal hafal juz 30. Hafal juz 30, oke. Nah, jadi itu juga perlu dipersiapkan ya, karena memang harus seimbang antara ilmu dunia dan akhirat gitu ya Pak ya. Baik, mungkin Pak, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para penonton Jawara Talks terkait SMA Albayan kah? Mungkin bisa disampaikan lewat ini. Ya, pertama untuk teman-teman mahasiswa dulu nih. Mahasiswa, saran kami kejar cita-cita yang sudah dari awal dicatatkan di benak kita masing-masing. Menjadi ASN itu mulia, tapi bukan berarti menjadi guru swasta bukan menjadi pilihan. Jangan-jangan menjadi guru swasta itu kesempatan terbaik buat teman-teman sekalian. Ini persiapan, dan untuk bisa menjadi guru swasta yang top butuh persiapan dan kompetensi yang bukan main-main juga saya kira. Kemudian bagi para pemirsa Jawara Talks ya, terutama bagi yang memiliki siswa atau siswi seusia SMA, insya Allah barangkali kami Albayan putra atau putri bisa menjadi salah satu alternatif pilihan sebagai sekolah terbaik buat pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kami undang datang ke tempat kami, baik itu yang di Anyer, di Cibadak Sukabumi, di Selamintana, di Gua Para, atau yang di Cianjur. Insya Allah kami tunggu. Baik, para pendengar dan penonton dari Jawara Talks, mungkin kalau ingin lengkapnya bisa lihat ke website mungkin ya Pak ya. Atau IG-nya juga. IG-nya ya, di media sosial bisa lihat lebih jauh, lebih lengkap bagaimana mungkin nanti cara daftarnya, kemudian mungkin bagaimana kondisi yang ada di sana, atau mungkin boleh datang langsung ya Pak ya. Bisa datang. Ya, dan ujian masuk Albayan itu kita laksanakan di pekan ketiga November. Oh, pekan ketiga November. Ya, sebelum negeri buka ya. Kami biasa curi setar soalnya. Baik, Bapak Acep Samsul Rijal, terima kasih banyak sudah mau berbincang bersama saya di Jawara Talks, Pak. Iya, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin panjang ya Pak ya, apalagi kita sesama alumni di sini, kemudian juga banyak sekali alumni-alumni yang juga bekerja di sana. Terima kasih Bapak, sampai bertemu lagi di Jawara Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.